kapten kesebelasan yaitu Ismet Sofyan dan juga Evaldo Agus Indra yang kembali ke line up utama. Dan inilah Persija Jakarta asuhan pelatih Benny Dolo. Ya, ada yang sedikit berbeda dari line up Persija pada sore hari ini, di mana kita tidak akan melihat adanya Bambang Pamungkas sebagai starting 11, tetapi dia akan start dari bench. Dan kesempatan tentunya bagi Musafri untuk menunjukkan ketajamannya di lini depan, dibantu oleh M. Ilham yang sedang on fire dengan 2 golnya di 2 pertandingan terakhir. Dan inilah skuad dari Persija Jepara asuhan Junaidi. Ya, kita tidak melihat banyaknya perubahan, namun ada satu nama Isdianto yang tidak bisa diturunkan. Dan di sini kita lihat mengandalkan Evaldo Silva sebagai tembok terakhir dan juga Python. Juga Pablo dan Johan Juansa yang akan menjadi penyerang lubang atau menjadi striker yang akan membobol gawang dari tim Persija sendiri. Penjaga gawang Muhammad Yasir yang kembali akan menjadi starter pada pertandingan di malam hari ini. Dan mulai menampakkan konsistensinya sebagai penjaga gawang Persija Jakarta. Dan baru saja kick-off dilaksanakan, Persija Jakarta melawan Persijap Jepara langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Situasi set piece melalui tendangan bebas, Ismet Sofyan bersiap tentunya memberikan crossing kepada lini pertahanan dan kembali Danang Wihatmoko dengan sigap bisa mempertahankan gawangnya. Sebuah bola crossing melengkung yang tampaknya menyentuh kaki dari Agus Indra tadi, sebuah flick. Kembali dihadapi oleh Ismet Sofyan. Dan instruksi dari Bambang Pamungkas cukup menarik, yang saat ini duduk di bench pemain. Tentunya ingin terus dan selalu berpartisipasi dalam setiap partai, walaupun ia tidak menjadi pemain inti. Bersiap Ismet. Mengukur dan tembakan langsung begitu baik di sisi ataupun sudut gawang, walaupun posisi dari Danang tadi juga cukup sempurna. Yang sangat baik dari jarak yang begitu jauh. Kita lihat bagaimana Ismet melakukan ciri khas syutingnya, memutar bola dengan kaki dalamnya, arah yang sangat tepat. Namun kita lihat bagaimana Danang seperti yang dikatakan Bung Arya, kiper yang sangat konsisten tentunya Bung di gawang. Leo Saputra. Sebuah penetrasi dan kerjasama dengan Muhammad Ilham. Dan kecermatan Ilham dalam mengambil bola. Masih Ilham crossing. Walaupun disambut tadi oleh Musafri. Dan kita saksikan kembali sebuah aksi dari Danang Wihatmoko tadi untuk bisa menjaga gawangnya. Bus pertahanan dari Persijap, kita lihat baik sekali. Tipuan yang dilakukan oleh M. Ilham. Sayang bola yang dikirimkannya tidak terlalu sempurna. Usaha yang dilakukan oleh Ilham melalui yang diawali oleh sebuah solorannya melewati beberapa pemain di sisi sayap dari Persijap Jepara. Aitun dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama yang masih belum menghasilkan gol. Dan mitra sepak bola, tentunya kita akan kembali membahas jalannya pertandingan babak pertama setelah pesan-pesan berikut ini. Dengan begitu serius, Coach Junaidi, dan kick-off babak kedua baru saja dilaksanakan. Persija 0 dan juga Persijap Jepara 0. Sebuah clearance tadi dari Danan Puspito. Kembali berada dalam penguasaan dari Persija Jakarta. Agus Indra, kerjasama 1-2 yang menarik dari Bambang dan juga Aliudin. Masih tidak mampu untuk menaklukkan Danang Wihatmoko. Ya, skema permainan sangat baik. Diawali umpan yang terukur dari Agus Indra kepada Bambang. Kita lihat bagaimana one touch yang sangat baik kepada Aliudin. Dan kembali wall pass dari seorang Aliudin ke daerah yang sangat baik. Sekali syuting namun kembali mentah di tangan dari Danang Wihatmoko yang tampil sangat prima di sektor pertahanan Persija. Tidak ada sama sekali dukungan dari lini kedua yang sangat menyulitkan dirinya untuk bermain. Dan kembali kerjasama antara Aliudin dan juga Bambang Pamungkas. Kini masuk ke dalam kotak penalti dan kembali Danang Wihatmoko dengan segudang penyelamatan bagi Persijap Jepara sejauh ini. Dan melihat bagaimana positifnya seorang Bambang Pamungkas untuk memberikan aura tenaga positif kepada serangan-serangan yang dilancarkan oleh Persija.
di mana tadi di babak pertama sama sekali kita tidak melihat adanya ancaman seperti ini. Bola-bola in behind yang menjadi makanan bagi Bambang Pamungkas sudah mulai diperagakan. Bambang pada saat melakukan dribbling langsung melakukan shooting. Ini yang sangat membahayakan karena pada saat itu kiper sulit menebak arah bola. Namun sejauh ini Danang sangat baik untuk mengantisipasi setiap shooting yang dilakukan oleh Bambang. Ya, betul. Terjatuh kita saksikan Danan Puspito. Kembali kita saksikan pergerakan dari Danan Puspito dalam menyisir sisi sayap dan memang sebuah tackling yang cukup tinggi dari seorang Leo Tupamahu. Ya, saya pikir sangat riskan tadi apa yang dilakukan oleh seorang Leo dan pantas menurut saya mendapatkan sebuah pelanggaran karena sangat membahayakan dengan timing yang juga kurang bagus tadi. Dan inilah sulitnya Persijap untuk bermain di sektor pertahanan daripada Persija. Crossing tadi Let's go. Pablo Frances belum bisa untuk menaklukkan Muhammad Yasir. Inilah yang harus lebih sering dilakukan oleh Persijap Jepara. Mereka harus mengirimkan bola-bola berbahaya seperti ini karena mereka memiliki seorang striker berkualitas, Pablo Frances. Mengambil ancang-ancang, Bambang Pamungkas langsung lepaskan sebuah tembakan memang mengarah ke gawang dan kembali gagal untuk menaklukkan Danang dengan posisi yang begitu sempurna. Atau penempatan posisi dari seorang Danang yang sudah memang membaca dari gerak tendangan dari Bambang tadi. Kembali mengatur penyerangan dari Persija Jakarta, Agus Indra, Ilham. Dan sebuah kecerdikan dari Ilham tadi dalam mengirimkan sebuah crossing. Dan kembali kita lihat Danang dengan usahanya untuk memotong crossing tersebut. Diberikan oleh Ilham di mana terlihat sepintas dia ingin mengumpan namun sebuah tembakan langsung tadi mengarah ke gawang dengan sengaja dia lepaskan dan hampir saja kecolongan tadi kiper Danang. Ya, cukup cerdik. Kita lihat bagaimana dari Ilham. Sepertinya dia ingin memberikan umpan kepada BP, namun bola dibalikkan mengarah ke gawang. Pertandingan away mereka dan baru hanya menghasilkan 1 gol saja. Junior tembakan langsung yang keras dan memang sedikit saja melebar dari gawang Muhammad Yasir. Ya, inilah apabila Junior berani untuk bermain lebih ke depan. Dan kita lihat peluang pertamanya semenjak babak pertama tadi. Kembali melalui Agus Indra dengan distribusi bola kepada Ismet Sofyan. Kepada Aliudin dengan kecepatan. Memasuki wilayah kotak penalti. Aliudin crossingnya. Ada Bambang Pamungkas dan masih menyentuh Ahmad Markus Bahtiar. Dan lagi-lagi kejeniusan positioning dari Bahtiar mencegah Persija untuk membobol gawang Persijap Jepara. Ya, memang paling tidak walaupun tidak pernah dimainkan bagi tim Persija pada saat dia bermain untuk Persija, namun sudah banyak pengetahuan yang dimiliki dari seorang Bahtiar. Kita lihat pembacaan situasi permainan, strategi permainan dari Persija selalu mentah juga di kaki dari Bahtiar. Pemain juga yang menjadi palang pintu terakhir daripada Persija yang sangat dominan di setiap pertandingannya. Cukup membuat frustrasi pemain-pemain Persija Jakarta dari penjaga gawang dan juga barisan pertahanan. Dan masih belum mampu untuk menembus gawang dari Danang Wiatmoko sejauh ini pemain-pemain Persija Jakarta. Dan inilah peluang terakhir yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Kita saksikan tandukan dari Agus Indra tadi. Sangat baik. Pemain-pemain Persija Jakarta. Dan Leo Tupamahu dengan inisiatif dan kini Aliudin menciptakan ruang gerak bagi dirinya sendiri. Tembakan langsung dan kembali kita saksikan Danang Wiatmoko. Apakah sudah waktunya bagi Danang untuk dipanggil ke tim nasional untuk pertandingan di malam hari ini? Ya, tentunya kita melihat memang bagaimana juga penampilan dari Danang cukup baik. Mungkin juga ini adalah indikasi juga dia juga paling tidak ingin juga mengharapkan bisa bermain untuk skuad nasional. Ya, betul. Kita penampilan yang juga cukup konsisten. Kurang dari 30 detik ini yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta. Herman Abana dengan umpan langsung ke depan, masih ada Evaldo. Pelanggaran oleh Leo Saputra dalam pengamatan wasit.
Agus Indra dan inilah ada yang sedikit berbeda dari melihat adanya Bambang dia akan start dari bench